Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis permintaan dan penawaran agregatif. Jadi yang pertama itu permintaan agregatif ini adalah total permintaan barang dan juga jasa dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jadi permintaan ini terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Nah, permintaan agregatif ini mencerminkan hubungan terbalik antara tingkat harga umum dengan jumlah output yang diminta. Artinya apa? Jika tingkat harga ini naik, maka jumlah permintaan agregatif ini cenderung menurun dan sebaliknya. Terus yang kedua itu penawaran agregatif. Ini menunjukkan bahwa total jumlah barang dan jasa ini diproduksi dan juga ditawarkan oleh perusahaan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam jangka pendek. Penawaran agregatif ini bersifat elastis karena harga input itu seperti upah belum sepenuhnya menyesuaikan. Namun, dalam jangka panjang, penawaran agregatif ini bersifat inelastis dan ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan produktivitas, bukan oleh tingkat harga. Seperti itu. Terus, keseimbangan agregatif ini terjadi ketika jumlah permintaan agregatif ini sama dengan penawaran agregatif. Titik pertemuan antara kurva AD dan juga AS ini menentukan tingkat harga umum atau inflasi dan output real atau PDB real dalam perekonomian. Jadi kurva permintaan agregatif ini memiliki kemiringan negatif karena 3 alasan utama. Yang pertama itu efek kekayaan atau harga yang lebih rendah meningkatkan daya beli. Efek suku bunga atau barang yang lebih rendah ini mendorong konsumsi dan juga investasi karena suku bunga turun, dan efek nilai tukar atau barang domestik ini lebih rendah membuat ekspor dan juga lebih kompetitif. Sebaliknya, kurva penawaran agregatif ini dalam jangka pendek ini memiliki kemiringan positif karena kenaikan harga dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi, seperti itu. Terus adapun perubahan dalam faktor-faktor non harga itu dapat menggeser kurva AD atau AS, misalnya peningkatan belanja pemerintah. Jadi penurunan suku bunga atau peningkatan ekspor akan menggeser kurva AD ke kanan. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini peningkatan produktivitas atau penurunan biaya produksi. Ini dapat menggeser kurva AS ke kanan. Terus pemerintah ini dapat mempengaruhi permintaan agregatif melalui kebijakan fiskal atau seperti perubahan pajak dan juga belanja negara, dan kebijakan moneter atau seperti pengendalian suku bunga dan juga jumlah uang beredar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi, mengatasi inflasi atau mengurangi pengangguran. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.